Permisi. Apa benar ini dengan konselor Johanna? Ya, benar. Jadi saya Aquilana Aprilia selaku salah satu perwakilan dari perusahaan. Jadi izinkan saya untuk bertanya. Jadi pada kesempatan yang berbangga ini saya ingin bertanya tentang jadi nih ya, perusahaan saya akan membuat perusahaan tentang pengelolaan air. Namun perusahaan saya ini masih bingung. Kira-kira pengelolaan air yang bagus di Indonesia itu apa ya? Boleh tolong dikasih tahu nggak? Oh iya, kebetulan aku ada video loh tentang bagaimana cara pengelolaan air yang akan diperlihatkan. Yuk kita simak videonya. Wah, jadi kalian pernah nggak sih mikir di negara maju dan berkembang bagaimana cara mereka mengelola air? Nah, wah, ini apa? Kok kayak kincir air yang ada di Cina ya? Jadi perkenalin, kami dari kelompok 6 akan memperlihatkan presentasi kami. Yang pertama itu ada saya sendiri sebagai penyaji Desita Deslandayani. Di sini ada Johanna sebagai penyaji, di sini ada Tasya Jepani sebagai penyaji, ada Rama Raditya sebagai penyaji, dan Angela Nora sebagai penyaji. Serta kami memperlihatkan gambar air yang akan kami bahas untuk pengelolaan airnya. Jadi yuk kita simak bagaimana cara pengelolaan air di negara maju dan berkembang yang akan dijelaskan oleh beberapa teman-teman kita yang berada di kincir air tersebut. Baik, jadi pertama-tama sebelum kita mengetahui mengenai jenis-jenis negara maju dan negara berkembang, kita harus tahu pengertian masing-masing dari negara maju dan negara berkembang. Negara maju merupakan negara yang tergolong tingkat perekonomian yang tinggi, tingkat kemiskinan yang rendah, dan tingkat produktivitas yang lumayan tinggi. Sedangkan negara berkembang merupakan negara yang memiliki tingkat pendapatan dari rendah hingga menengah dan tingkat produktivitas yang lumayan rendah. Negara maju yang pertama adalah Cina. Sebagai negara maju, Cina pasti menerapkan sistem teknologi yang maju dan pasti memiliki konsumsi listrik yang tinggi. Oleh sebab itu, Cina menggunakan kincir air yang menghasilkan listrik dan mengirimkannya ke daerah dengan konsumsi listrik yang tinggi. Juga dirancang untuk memperkuat kendali atas aliran air. Yang kedua adalah desalinasi. Masalah kedua yang pernah dihadapi Cina yaitu krisis air bersih di beberapa daerah. Oleh sebab itu, Cina menerapkan sistem desalinasi, yaitu pas menghilangkan kadar garam berlebih dalam air laut untuk mendapat air yang dapat dikonsumsi. Air ini akan menjadi cadangan utama bagi daerah yang mengalami kekurangan air bersih. Baik, negara maju selanjutnya yaitu Singapura. Ada 4 cara Singapura untuk mengelola air. Yang pertama yaitu daur ulang air limbah dengan new water, yang mengelola air bekas pemakaian masyarakat melalui sistem di sebuah pabrik reklamasi air yang menggunakan teknologi tinggi untuk mendaur ulang air kotor menjadi steril. Teknologi daur ulang air ini menggunakan membran mutakhir dan teknologi ultraviolet untuk mencegah air kotor menjadi steril kembali. Yang kedua yaitu ada desalinasi, yang mengolah air laut menjadi air tawar. Pabrik pengolahan air laut menjadi air tawar ini didirikan sejak tahun 2005 lalu dengan skema kemitraan publik atau private public partnership. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan resapan air lokal. Jadi di Singapura itu di setiap waduk Singapura sudah terhubung jaringan pipa untuk mengoptimalkan kapasitas penyimpanan sehingga debit air di 17 waduk yang ada dapat terjaga satu sama lain. Untuk mengelola air hujan hasil resapan yang tertampung di setiap waduk,
dilakukan proses penyaringan agar air menjadi bersih, steril, dan higienis. Yang terakhir yaitu ada impor dari Malaysia. Jadi negara Singapura ini mengimpor air dari Johor yaitu Malaysia. Hal ini telah dilakukan sejak 2011 dengan harga murah untuk memenuhi kebutuhan air yang terus meningkat di Singapura. Nah, negara selanjutnya adalah negara Swiss. Nah, yang seperti kita ketahui sendiri, Swiss itu terkenal banget dengan negaranya yang indah dan juga bersih. Bahkan di tahun 2017, negara ini dinobatkan sebagai nomor 1 dari 5 negara yang menerima Sustainable Development Goals dari PBB. Nah, bisa kita lihat sendiri dari sini kayak negaranya asri banget. Nah, padahal negara Swiss ini memiliki banyak danau dan saluran air. Nah, jadi gimana ya cara mereka mengelola airnya? Nah, mereka tuh udah melakukan sebaik mungkin dengan yang pertama tuh adalah ngasih pengetahuan kepada masyarakat. Jadi bahwa kita tidak boleh membuang sampah pada tempat-tempat yang tidak, intinya membuang sampah pada tempatnya. Nah, selanjutnya juga ada Araburn atau pabrik pengolahan air limbah yang dianggap sebagai salah satu yang paling maju di negara Eropa pada saat ini. Mereka membersihkan 90 liter air limbah per harinya dan sekaligus menghasilkan biogas dari lumpur limbah, di mana gas ini nanti akan dipakai dalam sistem transportasi umum. Jadi benar-benar menguntungkan dua belah pihak. Nah, selanjutnya juga karena kita tahu sendiri bahwa Swiss ini merupakan negara maju, jadi mereka juga udah memikirkan tentang yang akan terjadi di masa depan, yaitu resiko perubahan iklim. Jadi nanti ada seperti peristiwa cuaca ekstrim dan juga kelangkaan air. Makanya Swiss dan juga Norwegia pada tahun 2015 mereka membuat mengatasi tantangan yang berhubungan dengan migrasi iklim di tingkat global ini dengan membuat platform pengungsian bencana dan memiliki dukungan komite serta anggota tim dari seluruh dunia. Negara berkembang yang akan dijelaskan Desita. Nah, di sini salah satu negara berkembang yaitu ada Meksiko. Meksiko mengelola air melalui berbagai upaya yang melibatkan pemerintah, badan swasta, masyarakat, dan lembaga internasional. Jadi Meksiko mengalami berbagai masalah terkait air, termasuk kekurangan pasokan air bersih di beberapa daerah, pencemaran air, serta terkait distribusi dan aksesibilitas air bersih yang merata. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan air di Meksiko. Yang pertama itu ada ketersediaan air, yang kedua ada pencemaran air, yang ketiga ada infrastruktur yang ada di Meksiko, dan yang terakhir itu ada pengelolaan sumber daya alam, serta ada perubahan iklim. Jadi Meksiko ini berupaya untuk bagaimana supaya mereka ini optimal dalam pengelolaan air. Jadi ada beberapa upaya yang Meksiko lakukan. Yang pertama itu mereka melakukan infrastruktur air. Mereka membangun seperti bendungan, irigasi, sistem penyediaan air bersih, dan instalasi pengolahan limbah. Infrastruktur ini berperan penting dalam pengolahan dan distribusi air secara efisien. Yang kedua itu ada teknologi irigasi. Meksiko menggunakan teknologi irigasi modern digunakan untuk meningkatkan efisiensi air dalam pertanian. Teknologi seperti irigasi tetes, irigasi bergerak, dan sensor kelembapan tanah membantu dalam mengurangi pemborosan air dan meningkatkan hasil pertanian. Yang ketiga itu ada pengelolaan sumber daya alam. Meksiko membuat program-program pengolahan sumber daya air, meliputi pemantauan kualitas dan kuantitas air, pemetaan sumber daya air, dan pengembangan strategi untuk penggunaan berkelanjutan. Yang keempat itu ada pengelolaan limbah. Pemerintah dan sektor industri bekerja sama untuk mengurangi pencemaran air dari berbagai sumber limbah. Ini melibatkan pengaturan ketat terhadap limbah industri dan program pengolahan limbah pertanian, serta pembangunan sistem pengolahan limbah yang efisiensi. Yang besar dan dapat menghasilkan limbah. Nah, dari penjelasan tadi bisa kita lihat ya, ternyata perbedaan antara negara maju dan negara berkembang itu banyak sekali. Salah satunya, kalau saya perhatikan, apabila negara berkembang,
mereka tuh kurang aware terhadap pencemaran air. Makanya seperti negara India dan juga negara Meksiko, mereka masih mengalami pencemaran air tersebut. Nah, selanjutnya Johanna, sesuai yang pertanyaan saya tadi, kira-kira apa ya yang cocok di Indonesia? Menurut saya sendiri, pengelolaan Indonesia merupakan desalinasi karena Indonesia sebagai negara kepulauan kan memiliki banyak lautan di sekitarnya. Desalinasi sendiri merupakan proses menghilangkan kadar air berlebih untuk mendapat air dapat dikonsumsi. Oleh sebab itu, desalinasi merupakan salah satu dari jenis pengelolaan air yang